Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Hanisa SPD dari SMK Negeri 1 Martapura, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya mau memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Adapun pendekatan coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh CGP adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta. T artinya tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T tanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi perencanaan, observasi pelaksanaan, pasca observasi tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah diawali dari perasaan khawatir terhadap modul 2.3, apalagi mendengar pengalaman teman-teman yang sudah menyelesaikan modul ini yang mengatakan agar saya menikmati sensasinya. Hal ini membuat saya berasumsi bahwa modul ini sulit dilaksanakan, sehingga saya khawatir tidak bisa maksimal mempelajari modul ini. Namun, saya juga merasa sangat senang sekali karena bisa belajar materi baru yang tentu saja membuat pengalaman belajar saya menjadi lebih luas lagi. Saya bisa sering lagi berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya melalui tatap muka. Banyak pengalaman baru yang saya dapatkan setelah berkolaborasi melaksanakan coaching pada modul ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang sudah baik adalah saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching, menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coacher, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemampuan saya dalam hal menggali lebih dalam permasalahan pada diri coacher harus saya tingkatkan lagi agar coacher bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya setelah mendapatkan pertanyaan berbobot dari saya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. B. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah?
Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan ini jangan hanya bertujuan untuk bagian dari penilaian saja, namun supervisi harus dijadikan cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang dilakukan oleh guru, sedangkan pasca observasi kepala sekolah harus memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Guru harus memahami karakter sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Penganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Menurut saya, tantangan yang cukup berat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik. Supervisi akademik bukan hal baru lagi bagi guru, namun pelaksanaan supervisi akademik biasanya hanya dikaitkan dengan penilaian kepala sekolah kepada guru saat mengajar saja. Tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan masih belum dirasakan oleh guru, sehingga supervisi akademik tidak dijadikan sebuah pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasikan. 1. Melakukan sosialisasi yang intens kepada komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar bisa menyeragamkan persepsi tentang supervisi akademik. 2. Memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh semua komunitas sekolah. C. Membuat keterhubungan indikator. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Pada saat itu, kegiatan supervisi yang dilakukan adalah dengan masuk kelas saat saya mengajar di kelas. Pada saat itu, kepala sekolah dan pengawas memeriksa kelengkapan administrasi yang saya bawa saat mengajar, seperti modul ajar, kemudian melakukan pengawasan terhadap saya dan mengisi lembar instrumen sampai jam pembelajaran selesai. Saat itu, saya tidak pernah mengikuti kegiatan prasupervisi dan pasca supervisi. Saya juga tidak memahami sebenarnya tujuan supervisi. Saya hanya mengetahui bahwa kepala sekolah atau pengawas melakukan supervisi hanya untuk melengkapi administrasi kepala sekolah dan pengawas saja. Penerapan di masa mendatang. Saya akan menerapkan kegiatan supervisi akademik dengan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Saya akan melibatkan guru secara penuh dalam ketiga tahapan tersebut. Selain itu, saya juga akan menggunakan prinsip coaching dalam kegiatan supervisi seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini saya lakukan agar kedepannya supervisi tidak hanya dijadikan sebuah formalitas untuk memenuhi administrasi saja, tetapi justru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik. Guru yang memiliki kompetensi akademik tentu akan membuat sekolah semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, pada pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Hal ini dilakukan agar murid bisa menggali potensi yang dimilikinya secara maksimal. Begitu juga pada saat mempraktekkan coaching, coach harus bisa memaksimalkan kompetensi yang ada dalam dirinya sehingga ia bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan baik.
Modul 2.2, pada pembelajaran sosial emosional ada 5 KSE yang dikembangkan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini diberikan agar murid bisa menyelesaikan permasalahannya dengan bijaksana. Begitu juga dengan praktek coaching. Baik coach maupun coacher harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional dalam menyelesaikan permasalahan. Pada modul 2.3 ada pembelajaran tentang coaching. CGP harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan potensi rekan sejawat dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Sebagai upaya untuk meningkatkan informasi terkait supervisi, saya mencari informasi dari beberapa sumber, salah satunya melalui media sosial. Berdasarkan informasi yang saya dapat, supervisi sangatlah penting dilaksanakan oleh kepala sekolah. Inti dari dimensi supervisi akademik adalah dalam rangka membina guru untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah pelaksanaan proses pembelajaran, materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan modul ajar, pemilihan strategi atau metode atau teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, serta penilaian tindakan kelas. Demikianlah koneksi antar materi yang telah saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.